energi yin dan yang selalu bertentangan di dalam tubuhku. Selalu bertarung, mereka selalu berusaha saling melahap. Tapi hari ini mereka tenang. Kondisiku jauh lebih baik dibandingkan saat aku melawan Jong Biong. Jadi, kau akan mengizinkan kalau sebanyak ini? Gumam Jin Murin memikirkan energi yang saling berlawanan di dalam tubuhnya. Setelah itu, lalu Murin berjalan keliling gua itu, mencari orang-orang yang diculik, dan juga mencari Yudaiha bawahannya. Yudaiha! Teriak Murin memanggil Daiha. Kemudian, Daiha mendengar Murin memanggil namanya. Apa itu pangeran kecil? Pikir Daiha dalam benaknya. Tunggu, mendengar suara pangeran kecil berarti dia telah mengalahkan salah satu dari Three Evil yang tersisa. Aku punya gambaran samar soal kekuatannya, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan melampaui Three Evil Under Heaven. Tunggu, jika dia bisa mengalahkan Three Evil, pangeran kecil, siapa kau? Salah satu dari master terbaik dunia. Hahaha. Apa dia benar-benar seorang master terbaik? Pikir Daiha tentang Murin, sembari mengingat percakapan dirinya dan Murin beberapa waktu yang lalu. Yudaiha, apa kau sudah mati? Jawab jika kau mati. Teriak Murin memanggil Daiha. Aku tidak mati, di sebelah sini, sahut Daiha, sembari masih tergantung bersama kepala keluarga Jeong. Sisa keluarga Jeong ditahan di ruang sebelah, agak kurus tapi sehat. Keluarga Jeong berterima kasih pada pangeran kecil karena bisa melihat cahaya bulan lagi setelah mereka ditahan. Terima kasih pangeran kecil, aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Kenapa kau tidak kembali bersama kami ke kediaman Jeong? Ucap kepala keluarga Jeong, sembari bertanya kembali ke Murin. Situasinya belum berakhir, jadi kami harus membantu di sana. Jawab Murin ke kepala keluarga Jeong. Harusnya tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Jadi kembalilah dengan para warrior dulu. Daiha, bagaimana keadaanmu? Lanjut ucap Murin, sembari bertanya ke Daiha. Tidak ada luka serius, aku menunggu perintah Anda. Jawab Daiha dengan percaya diri. Bagus, kita akan bergabung dengan unit Radiant Dragon. Ucap Murin ke Daiha. Kalau begitu kami akan menemuimu di kediaman Jeong, Tuan. Lanjut ucap Murin lagi ke kepala keluarga Jeong di sana. Semoga beruntung pangeran kecil, sahut kepala keluarga Jeong ke Murin, sembari melihat Murin dan Daiha bergegas pergi menuju unit pasukan Radiant Dragon. Pangeran kecil, siapa yang menjaga guanya? Tanya Daiha ke Murin. Deadly Ghost of the Night, jawab Murin. Hanya sekitar 15 menit antara dia pergi ke pintu masuk dan pangeran kecil mendatangi kami. Ini berarti bahwa pangeran kecil dia mengalahkan Three Evil Under Heaven cuma dalam 15 menit. Aku tahu dia kuat, tapi bukannya ini berlebihan? Hanya ada satu orang di usia kami yang bisa mengalahkan Three Evil Under Heaven dalam satu pertarungan. Doyong Heavenly Master yang bernama Dan Jaryong. Dia adalah putra dari Dan Soryon yang terhebat di bawah langit, yang menjadi master dari 7 prajurit yang menakutkan. Jika Hwaryong memiliki Dan Jaryong, Madore memiliki Jin Murin. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak sebanding dengan pangeran kecil kami. Pikir Daiha kala itu setelah mendengar jawaban dari Murin, sembari tersenyum ke arah Murin. Menjijikan, apa yang membuatmu tersenyum? Apa kepalamu kena pukul? Tanya Murin setelah melihat tingkah Daiha. Hahaha. Tidak tuanku, sahut Daiha sembari tertawa sendiri. Tak lama setelahnya, mereka telah sampai di lembah Abyss of Spirit. Berhenti melawan dan mati saja, dasar bajigur, ucap Akui Cheong sembari mengeluarkan 2 jurus miliknya yang bernama Blood Demon Technique dan Sword Freezing in the Sea of Blood. Dalam posisi bertahan, Yongchu menerima semua serangan yang diberikan oleh Akui Cheong. Master Yongchu telah menerima terlalu banyak serangan. Sebenarnya, aku terkesan dia bisa bertahan selama ini. Fisik yang luar biasa. Tapi bukan Master Yongchu yang dalam masalah, tapi kau Akui Cheong. Sudah waktunya racun yang kamu hirup efeknya muncul. Pikir dan rewa dalam benaknya melihat situasi Akui Cheong sembari akan membantu Yongchu melawan Akui Cheong. Aku tidak tahu dari mana wanita sepertimu berasal, tapi aku akui usahamu. Terlalu banyak hal yang aneh,
termasuk pria yang kemarin. Tapi aku tidak dipanggil Bloodhaven tanpa alasan. Meski aku telah diracuni, kekuatanmu hanya cukup untuk menggoresku, ucap Akui Cheong sembari mengeluarkan inti tenaga dalamnya yang sangat luar biasa. Haruskah? Karena tidak ada seorang pun di Murin Sacheon yang mengenali seni bela diri dari lembah tersembunyi. Tuan melarangku menggunakan seni bela diri lembah tersembunyi, tapi bahkan ini darurat. Aku penasaran, apa para wanita dari sungai Yangtze Selatan itu akan mengenalinya? Pikir Yongchu kala itu karena ingin mengeluarkan seni bela diri miliknya yang sesungguhnya. Tetapi dia juga telah dilarang oleh Murin. Apa yang kau pikirkan? Kau yang pertama, ucap Akui Cheong yang tiba-tiba dengan sangat cepat akan menyerang Yongchu yang kala itu sejenak tidak fokus dalam pertarungannya. Seketika, Yongchu pun terkena skill milik Akui Cheong yang sangat dahsyat. Yongchu pun tak sempat menghindari serangan itu, sehingga dia terkena dengan telak jurus dari Akui Cheong. Selanjutnya, lanjut ucap Akui Cheong yang kemudian melirik sesuatu di sana. Dan Rewa pun menyadari tingkah dari Akui Cheong. So Jeong, teriak dan Rewa memperingati bawahannya. Mereka bersama keluarga Jeong. Sudah kuduga, ucap Akui Cheong menyadari kelompok dan Rewa telah bersatu dengan keluarga Jeong untuk menangkapnya. Sembari terlihat Akui Cheong dengan cepat menuju ke kelompok unit Radiant Dragon di sana. Jochu, Han Kyong, ke sisi Nona, ucap Feng Yan memberi instruksi karena melihat pergerakan Akui Cheong yang akan menuju ibu dan anak dari keluarga Jeong. Akui Cheong pun dengan cepat telah menyerang Jochu dan Han Kyong dengan mudah. Tanpa bisa melawan, Jochu dan Han Kyong pun terkena dengan telak serangan yang dilepaskan Akui Cheong. Minggir, ucap lagi Akui Cheong setelah berhasil menumbangkan dua orang kesatria dari unit Radiant Dragon dengan mata yang menyala. Lalu terlihat dengan cepat Akui Cheong berhasil merebut Yurin dari tangan ibunya. Pengecut itu mengincar anak, ucap So Jeong dengan sangat kesal. Idiot, kenapa lagi aku bisa jadi salah satu dari Three Evil Under Heaven? Jika kau ingin melihat anak ini mati, ikuti aku. Jangan merasa terlalu sedih, aku akan kembali. Aku akan kembali untuk membunuh kalian, ucap Akui Cheong sembari membawa Yurin bersamanya kabur dari tempat itu. Aku merasa puas diri. So Jeong seharusnya berada di sebelah mereka berdua. Tapi Bloodhaven Asura lebih kuat dari dugaanku, pikir dan Rewa dalam benaknya sembari melihat Akui Cheong melarikan diri. Jochu dan Han Kyong, bawa Nona dan kembalilah. Sisanya bentuk unit dan ikuti mereka, ucap Feng Yan memberi perintah. Tidak, aku akan mengikutinya sendiri mulai dari sini, Selar dan Rewa atas instruksi Feng Yan tadi. Nona, apa Anda serius akan pergi? Tanya So Jeong. Jika dia melihat unit pengejarnya, kita tidak bisa menjamin keselamatan si anak, jawab dan Rewa ke So Jeong. Jangan khawatir, teknik Raven guruku sudah cukup untuk mengikutinya. Keahliannya adalah pedang cepat, tapi dia juga seorang master dalam skill untuk menyelinap. Aku akan tinggalkan jejak, jadi sabar dulu dan ikuti nanti. Jangan terburu-buru, atau pembunuhnya mungkin menyadarinya, jelas dan Rewa ke So Jeong melalui telepati. Sembari terlihat dan Rewa mulai mengikuti kemana Akui Cheong melarikan diri. Ini gila, apa dia benar-benar akan pergi sendiri? Tanya Feng Yan ke So Jeong. Dia akan meninggalkan jejak. Kita akan berangkat dalam setengah jam, ucap So Jeong menjawab Feng Yan. Hah, aku tahu kau bilang Nonamo bukan orang biasa. Aku khawatir kalau dia mengejar monster yang bahkan tidak bisa dihentikan oleh Guardian, ucap kembali Feng Yan sembari melihat ke arah Yongchu yang sedang dipapa di sana. Tahan sebentar, Uni akan menyelamatkanmu, gumam dan Rewa dalam benaknya ke Yurin yang sedang disandra oleh Akui Cheong. Para bajigur itu terlalu banyak untuk dilawan. Setelah aku menetralkan racunnya, aku akan kembali dan membunuh mereka semua. Ucap Akui Cheong yang seketika ekspresinya sangat terkejut melihat sesuatu di depannya. Kau, lanjut ucap Akui Cheong ke Daiha kala itu, yang ternyata yang membuat Akui Cheong terkejut adalah Daiha yang tiba-tiba sudah berada di hadapan Akui Cheong. Aneh, apa aku berhalusinasi karena racun? Ucap lagi Akui Cheong, bingung melihat Daiha di sana.
Kau bukan berhalusinasi, bajigur, sahut Daiha dengan serius. Aku memang menduga kau itu pengecut, tapi sampai menggunakan anak kecil sebagai sandera, sungguh memalukan, ucap Daiha kembali ke Akui Cewong. Hah? Berhenti mengoceh dan minggirlah. Deadly Ghost tampaknya teralihkan, tapi kali ini aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aku terburu-buru, ucap Akui Cheong sembari bersiap akan menyerang Daiha. Deadly Ghost of the Night Joyang sudah mati, terang Daiha dengan lugas. Apa? Joyang mati? Sahut Akui Cheong dengan kagetnya setelah mendengar ucapan Daiha itu. Mustahil. Itu berarti semua keluarga Jeong telah dibebaskan. Kau menyembunyikan kemampuanmu dan sengaja tertangkap, ucap kembali Akui Cheong ke Daiha. Tidak, itu bukan perbuatanku, sahut Daiha kembali dengan raut wajah yang cemas. Tuan yang tidak berguna, kau jauh lebih kuat dibandingkan orang ini. Aku tidak keberatan mati, jadi bunuh dia di sini, ucap Yurin dengan sangat keras ke Daiha di sana. Bocah sialan, kau mau mati, ucap Akui Cheong ke Yurin. Tuan, saat aku mati, aku ingin kepalanya ada di makamku, teriak lagi Yurin ke Daiha. Keberanian itu pasti diwariskan dalam keluarga, gumam Daiha dalam benaknya setelah mendengar teriakan Yurin kepada dirinya. Tutup mulutmu bocah, aku akan membunuhmu saat aku sudah selesai, ucap lagi Akui Cheong kala itu. Tetapi tiba-tiba, dengan sangat cepat tanpa disadari, Yurin sudah berpindah ke tangan orang lain. Nona muda, teriak Daiha memanggil Yurin dengan kagetnya. Hehehe, apa kau mengerti situasi sebenarnya? Mundur. Kalau begitu, buat keputusanmu, Master Madorin. Kau telah melukaiku dan jalanku masih panjang. Jika aku tidak segera pulih, akan berbahaya. Aku tidak perlu memberitahunya bahwa aku keracunan. Kau tidak pernah tahu kan? Jika kau mundur, aku mungkin akan mengembalikan bocah ini hidup-hidup, ucap Akui Cheong ingin mengelabui Daiha sembari sedikit berpikir dalam benaknya. Kau benar-benar salah paham dari tadi. Aku tidak membunuh Deadly Ghost of the Night, terang Daiha ke Akui Cheong. Apa? Ucap Akui Cheong bingung. Seketika, ada jurus yang sedang dilepaskan ke Akui Cheong di sana. Spinless Heavenly Step, Ghostly Yin, and Demon Shadow Technique. Sekelebat cahaya dengan sangat cepat menebas sesuatu kala itu. Orang yang melakukannya ada di belakangmu, ucap Daiha kembali sembari terlihat Akui Cheong terbelalak matanya dan juga terlihat banyak cairan merah sudah terciprat di sekitar dirinya. Lenganku, teriak Akui Cheong dengan hebatnya, dikarenakan salah satu tangannya sudah terlepas dari tubuhnya. Itu pasti sakit. Aku tahu kau telah melatih lengan itu sepanjang hidupmu. Tapi beraninya kau menyentuh kerabatku dengan lengan itu. Aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Dialah orang yang membunuh Joyang, pikir Akui Cheong setelah melihat keberadaan Murin di sana. Aku akan membunuhmu dengan cara yang paling mengerikan, ucap Murin dengan raut wajah yang dingin, sembari menggendong Yurin yang telah tidak sadarkan diri.